Siang ini saya akan menyampaikan materi kutub saya yang berjudul materinya adalah mengenai optimisme. Optimisme menurut siapa? Menurut Neno. Ini materi dari Quraisy Shihab. Siapa dong? Anak BK terus kesem nih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ketika Allah akan menciptakan manusia di dunia ini, Allah menyampaikan rencana itu kepada malaikat-malaikat. Dalam satu riwayat, malaikat berkata bahwa ya Allah, manusia yang terciptakan itu akan merasa bosan di dunia ini. Lalu Allah menjawab, tidak. Mereka akan aku beri harapan agar mereka bisa selalu merasa optimisme untuk menjalani hidup di dunia ini. Dan Allah pun menciptakan manusia dengan membawa harapan dan optimisme. Oleh karenanya, jika ada seseorang yang merasa kehilangan harapan dalam dirinya, pada hakikatnya ia telah kehilangan wujud Tuhan dalam dirinya. Lalu teman-teman sekalian, optimisme adalah harapan. Optimisme berarti bahwa meyakini bahwa kesudahan adalah hal yang baik. Kesudahan adalah hal yang baik. Orang berpesan, ketika Anda sedang memandang sebuah mawar, jangan fokuskan pandangan Anda pada durinya. Ketika Anda hendak ingin berpergian, jangan bayangkan ketika berpergian Anda akan bertemu dengan perpisahan. Al-Quran berpesan, ketika Anda berada dalam kelam malam, jangan membayangkan matahari tidak akan terbit lagi. Tidak, matahari itu tetap terbit, seperti yang Al-Quran sampaikan. Waduha wa bini jasadiyah ma'wada karbuka wa maqalat. Namun jangan berpikiran, jangan mengharapkan terangnya matahari pada saat gelapnya malam, karena itu bukan optimisme yang diajarkan. Namun itu hanyalah angan-angan bolong yang jika tertanam dalam hati Anda, bukanlah itu hanya berasal dari pikiran setan dan keraguan setan. Teman-teman sekalian, jangan terbawa oleh angan-angan, jangan terbawa oleh optimisme yang tidak berdasar. Namun berusaha dan berusaha dirilah kepada Allah. Jika ada seorang yang hendak mengecilkan optimisme dan harapan-harapan Anda, katakan padanya, buktikanlah bahwa hal itu mustahil. Jika dia mengatakan harapan Anda itu mustahil, katakan padanya, buktikan bahwa itu mustahil. Karena dengan dia membuktikannya, ia berarti telah melakukan suatu hal tanpa berpangku tangan. Seperti yang disampaikan Al-Quran, inna ma'us yusra. Di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Di dalam satu problem pasti ada dua peluang. Seperti yang dikatakan Sayyidina Umar, yang tidak mungkin yang satu mengalahkan yang dua. Dan kita hidup sebagai seorang muslim dan seorang yang beragama, hendaklah selalu berpikiran positif, hendaklah selalu merasa optimis dalam meningkatkan kehidupan ini. Sekali lagi bisa dikatakan orang yang kehilangan optimisme itu berarti ia telah kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Dan seperti yang dikatakan Tuhan juga, wa ila rabbika farghab, hendaklah kamu selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dalam diri
perasaan pesimis maupun merasa Tuhan tidak mampu mengabulkan apa yang kita harapkan. Bahkan Nabi SAW menyampaikan konteks optimisme dalam menyampaikan materi tentang optimisme. Beliau sangat senang dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang membangkitkan optimis. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan nama manusia sebagai jalan pembuka untuk pintu pembuka untuk optimisme. Dan dalam satu riwayat, dalam satu kisah, Nabi Muhammad sedang berada dalam perundingan Hudaybiyah. Nabi menemukan kesulitan-kesulitan dalam berbagai delegasi dan datanglah seorang bernama Sahal yang berarti muda. Lalu Nabi berkata bahwa urusan kalian sesungguhnya urusan kalian sudah dipermudah oleh Allah SWT, dan memang demikian adanya. Dan demikian itu saja materi tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.